Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita udah ada sebuah mixer analog ya dari Topro, tipenya adalah MXI 1622 CFX. Mixer ini jumlah totalnya ada 16 input dan channelnya itu dari 16 tadi terdiri dari 12 channel ya. Dan nanti kita akan coba ulik semua, kita bahas semua input outputnya, kemudian fiturnya apa-apa saja. Kemudian kita juga akan cek kapabilitas dia untuk dijadikan sound card dalam aplikasi Smart Life, bisa apa enggak gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini adalah bentuk mixernya. Ukurannya tidak begitu besar, tapi juga tidak begitu kecil ya. Sedang untuk ukuran mixer seukuran 16 input. Dan sekali lagi di sini dia dari 16 itu 8 diantaranya adalah input mono ya. 1 sampai 8 ini input mono. Kemudian ada 2 channel yang dia bisa mono, bisa juga stereo menggunakan Akai seperti ini. Kemudian duanya lagi dia menggunakan input RCA. Nah, khusus 2 ini yang 1314 dia itu bisa menggunakan mode line, yaitu pakai jalur ini ya untuk input, atau dipencet dia menggunakan jalur USB di belakang ini untuk dihubungkan ke laptop. Kalau di sebelah sini dia juga bisa line seperti ini ya. Kalau di ini tidak dipencet menggunakan RCA di sini. Kalau dipencet dia menggunakan USB player ini. USB player ini sebagai sumber input suaranya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa perlu untuk playback dari USB, ini bisa banget langsung dari mixer ini ya. Nggak perlu tambah modul lagi, nggak perlu istilahnya harus ke laptop, enggak. Dari sini pun kalau kita punya MP3 buat playback, dia bisa langsung input langsung ke mixer menggunakan channel 1516 ini ya. Oke, selain itu di soketnya channel 1 sampai 8 ya, itu ada insert, ada fitur insert di belakang sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih efek yang khusus di jalur input 2 ini aja, misalnya aliasis untuk 1 dan 2 itu bisa banget, ataupun mau dikasih EQ lagi di luar ataupun efek yang lain lagi di luar, bisa banget menggunakan insert yang ada di belakang ini khusus untuk channel 1 dan channel 8. Kalau mixer sekarang kan banyak yang udah meniadakan insert, tapi mixer ini masih menyediakan insert. Siapa tahu masih ada teman-teman yang di luar sana pengen nambahin aksesoris untuk mixer analognya. Ini bisa di mixer MXI 1622 CFX dari Topro ini. Oke, selanjutnya untuk channel 1 sampai dengan channel 4 ini ada fitur yang cukup menarik bagi saya, itu adalah Hi-Z. Hi-Z ini berkaitan dengan kemampuan untuk menerima input dengan impedansi tinggi seperti gitar ataupun bass, segala macamnya, yang biasanya dia itu harus melewati DI box dulu untuk menurunkan impedansinya. Tapi di mixer ini habis dari gitar ke efek langsung ke sini pun dia bisa banget, bisa maksimal suaranya. Saya udah pernah bahas masalah Hi-Z di video terpisah, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi seperti itu ya. Oke, nah untuk low cut itu tersedia dari channel 1 sampai dengan channel 8. Kompresor pun tersedia dari channel 1 sampai dengan channel 8. Jadi 1 sampai 8 ini termasuk channel yang fiturnya dilengkapi semua. Dari segi insert, kemudian untuk Hi-Z ada di 4 channel pertama, kompresor ada di 8 channel pertama, dan tone-nya pun di sini dia menggunakan 4 ya, 4 di sini, 2 ini untuk EQ high, ini mid dengan selektor yang di sini, kemudian ada knob low di sini. Tapi kalau biasanya kan setelah ini menggunakan selektor ya 8 channel, sisanya itu tinggal high, mid, low aja. Tapi ini enggak. Dia tetap pakai selektor tapi yang satu yang diganti. Satu high, ini mid, ini low mid atau mid low, ini low. Nah, jadi ini 12 kHz bilangnya. Ini 3 kHz, ini 500 Hz dan ini 80 Hz. Kalau ini kan 12 kHz. Nah, mid-nya dia selektor ya, bisa 1 titik aja tapi dipilih frekuensi yang mana menggunakan knob yang oranye ini, dan low-nya 1 knob juga. Jadi untuk 4 channel terakhir dia bisa 4 titik EQ ya menggunakan knob sederhana ini ya. Jadi dia walaupun tidak memiliki selektor tapi kelebihannya dia bisa 4 titik itu tadi. 12 kHz, 3 kHz, 500 Hz dan 80 Hz. Nah, ditambah lagi di sini ya. Dia ada fitur untuk EQ on atau EQ off.
Ini biasanya kepake kalau misal kita mau dengar hasil setelah dan sebelum EQ seperti apa. Tapi ya, kadang kalau misalnya yang kurang familiar, hati-hati jangan kecele. Kita udah EQ susah-susah gitu. Kok nggak berubah gitu ya suaranya? Ternyata ini belum di-on-in gitu kan. Saya awal-awal megang mixer ini agak apa ya, bingung. Setelah saya EQ kok suaranya sama aja gitu. Setelah saya perhatiin, oh ini belum saya pencet gitu ya. Jadi ini ada sebuah fitur yang unik yang baru saya temui di mixer ini ya. Selama saya pegang mixer itu, saya kan nggak begitu banyak ya pegang mixer ya. Dan salah satunya mixer ini yang saya pegang, ini adalah pertama kali saya ketemu fitur ini. Untuk EQ off dan EQ on. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi ya. Di sini ada 4 buah aux. Saya suka mixer yang auxnya banyak. Karena apa? Saya biasanya satu aux saya pakai untuk sub terpisah. Satu aux lagi untuk saya koneksikan ke Alesis ya. Saya biasa pakai Alesis di luar mixer kan. Saya pakainya yang via aux, jadi bisa untuk semua channel efek yang digunakan. Kemudian yang satu ini untuk biasanya side fill, satu ini floor monitor. Jadi kepake semua kalau empat-empatnya. Ataupun kalau misalnya saya nggak pakai floor monitor, ini untuk side fill atas, ini side fill subnya gitu ya. Nah kalau di mixer ini, untuk yang atas, yang 1, 2 ini, dia bisa disetting pre atau post fader. Saya udah pernah bahas ya, kalau pre fader, kalau ini nggak dipencet, volume ini terpisah dari fader yang bawah. Jadi walaupun fader ditutup, dia diangkat udah bisa nyala. Tapi kalau misalnya kita pilih post fader, jadi sinyalnya itu ke fader dulu. Jadi kita harus ngangkat fader dulu, baru ininya kalau dibuka nyala. Kalau misalnya kita pilih post fader, walaupun posisinya sudah kita buka seperti ini, kalau fadernya nggak kita angkat, itu nggak akan keluar suaranya. Tapi kalau pre fader, posisi udah keangkat, udah keluar seperti itu ya. Kalau 2 bawah ini dia post fader ya, ada tulisannya itu post fader, juga post fader di situ tulisannya. Kemudian biasa di bawah ada pen ya, ada pen, dan di sini dia ada tombol, ini bukan tombol on off tapi dia mute. Jadi kalau misalnya sudah masuk, dia selalu on, selalu on. Jadi indikator sinyal itu tidak dipengaruhi oleh knop manapun. Jadi sinyal ini kalau sudah masuk, walaupun fader belum diangkat, sinyal udah kebuka. Sinyal udah kebuka. Kita contohkan di sini ya. Ini ada input suara di sini. Kita play. Dia sudah saya setting di USB player sini. Ya. Kemudian kita kencengin di sini. Nah, ini kalau bisa kelihatan ya. Di sini sinyalnya sudah nyala. Sinyal udah nyala walaupun fader belum kita angkat, aux pun belum ada yang kita angkat. Baru gain yang kita angkat gitu ya. Dia udah nyala. Ini posisinya channel on, kalau pas kita mute dia tetap nyala. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sinyal masuk tanpa lewat fader, tanpa lewat switch, tanpa lewat knob, knop gain aja yang mempengaruhi dia. Sinyal pasti nyala. Jadi ini adalah switch ini switch mute, bukan switch on off ya. Seperti itu. Jadi kalau mute ini dia posisinya di rangkaiannya itu adalah sebelum fader dan juga sebelum knob ini. Jadi kalau misalnya kita mute, semuanya itu akan mati suaranya. Baik dalam posisi pre-fader atau post-fader, pada saat kita mute, semuanya ini akan mute, akan mati, hilang suaranya. Tapi untuk indikator sinyalnya seperti ini, dia masih akan tetap keluar. Itu ya. Seperti itu. Oke, kita off-in aja. Nah, sudah seperti itu. Ya, jadi itu adalah fiturnya. Dan untuk efek di sini kemarin saya sempat ngulik-ngulik ya. Saya ketemu efeknya sukanya di nomor 69, itu masuk kategori flat. Ini adalah efek yang mirip banget dengan Alesis yang biasa saya pakai gitu ya. Nanti kita akan coba suara efeknya gimana ya. Jadi kalau misalnya di sini dia setelah di bawah dia ada switch untuk ke grup 1, 2, 3, 4 ataupun LR. Pada saat pertama beli pasti semuanya itu akan ke atas semua, yang berarti setelah sampai ke sini dia belum diruting kemana-mana ya. Jadi pertama saya pegang ini kemarin, saya masih agak bingung karena nggak biasa pencet ini ya. Biasanya udah ke setting duluan. Jadi pada saat dibuka kok sinyalnya nggak kemana-mana gitu ya. Ternyata ini dipencet. Nah jadi ini ada ya untuk routingnya. Jadi dari misalnya channel 1
Bisa langsung kita kirim, pencet langsung ke LR sini. Ataupun kita kirim dulu ke grup 1-2 ya, masuk ke sini. Ini kita angkat, baru kita pencet LR, baru dia keluar ke sini, juga bisa. Ya, seperti itu. Oke, dan untuk PFL, dia juga punya PFL per channel seperti ini ya. Ini fitur yang selalu saya gunakan di mixer. Jadi kalau nggak ada VFL, saya merasa kerepotan ya, karena saya harus mencari cara bagaimana sinyal itu bisa masuk dengan maksimal tanpa membuat suara di output gitu ya. Kalau PFL kan kita patokannya output level ini aja, lampu ini aja. Jadi nggak perlu keluar suara, kita sudah bisa ngatur gain yang bagus sampai mana gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kompresor, itu kan beberapa orang kompresor itu dia mulai dari kanan ya, ada yang bilang dari kanan. Tapi kalau ini setelah saya pelajari dia dari kiri. Seperti di gambar ini, kalau dia di kiri, posisi dia akan lurus gitu aja, nggak ngompres. Pada saat kita mulai angkat, ya, dia bagian bawah di sini gainnya akan naik, tapi pada saat level tertentu dia akan mulai ngurangin, ngompres di area sini, gitu ya. Dan ini ada indikator kompresnya. Jadi kalau misalnya dia sedang ngompres, pasti indikatornya nyala. Ini membantu sekali, membantu sekali. Jadi kadang kalau nggak ada indikator lampu, orang tuh bingung, dia mulai dari kiri apa dari kanan gitu ya. Karena kalau misalnya mixer digital, rata-rata mulai dari kanan, setelah mulai ke kiri kan dia mulai ngompres gitu ya. Tapi kalau di analog ini, dia mulai dari kiri. Kalau dimulai dari kiri, dia lampunya tidak akan menyala, tetapi setelah kita buka perlahan sampai ke titik tertentu, kompresornya akan nyala, berarti di situ dia mulai masuk ke threshold kompresornya. Ini ada sedikit gambar untuk membantu ilustrasinya. Seperti itu ya. Oke, kalau di 4 channel terakhir dia nggak ada low cut. Low cut hanya ada di channel 1 sampai dengan 8. Ini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa XLR ataupun Akai mono di sini ya. Tapi juga bisa dengan Akai stereo di sini. Seperti ini ya. Kemudian untuk EQ-nya yang 4 channel terakhir tadi dia 4 tune ya. Ini 3 tune dengan 1 selektor ya. Ini 4 tune, benar-benar 4 tune. Kemudian untuk jumlah aux-nya sama. Nah, kalau ini seperti saya bilang tadi, dia bisa dipilih menggunakan input dari RCA ini atau input USB dari sana. Dan ini USB-nya setelah saya coba plug and play. Jadi kita nggak perlu driver, dia setelah dipasang langsung ke detect, langsung bisa dipakai untuk playback ataupun ngerekam ataupun dipakai sebagai sound card untuk Smart Live. Nah, setelah ini nanti kita akan coba ilustrasikan ya untuk Smart Live. Oh ya, kalau untuk USB ya, ini dia modulnya ada power terpisah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya awal dinyalain di sini ya, dia powernya terpisah. Dia nggak akan nyala, kita akan pencet dulu power di sini sampai dia nyala. Nah, jadi kalau misalnya emang nggak dipakai, modul USB ini nggak akan nyala, jadi bisa lebih awet seperti itu ya. Dia nggak always on, nyalanya saat diperlukan aja. Dan kalau untuk Phantom di sini ada switch terpisah ya, switchnya di sini dekat switch power, dan dia borongan untuk channel 1 sampai dengan channel 8 seperti itu. Kemudian juga untuk di sini ada tambahan sebuah soket USB. Ini kalau teman-teman bisa nyari di marketplace, ada lampu penerangan yang bentuknya kayak USB ya. Bisa dipasang di sini, nyala untuk penerangan di sini. Ini membantu sekali kalau kita dapat posisi ngejob itu yang agak gelap ya. Jadi nggak perlu pakai senter ataupun pencahayaan dari HP. Pasang di sini dia udah nyala ya. Jadi unik, mungkin nggak kepikiran untuk beberapa brand lain, tapi ada di sini di Topro. Oke. Di sini ada soket Pons, kemudian juga di belakang itu juga ada untuk output grupnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan juga ini adalah knob untuk mengirim efeknya ke aux. Tapi cuma untuk aux 1 dan 2 ya. Karena kalau misalnya aplikasi saya tadi, yang 3 ini biasa saya pakai untuk sub. Sub kan nggak perlu efek seperti itu ya. 4 juga jalur aux itu sendiri, jadi nggak perlu efek gitu kan. Jalur efek itu sendiri nggak perlu efek gitu kan. Ini adalah efek outnya. Kemudian ini adalah efek ke main LR
seperti itu. Ini adalah pons untuk kontrol level pons di sini. Kemudian dia juga ada control room kalau misalnya teman-teman mau pakai kontrol menggunakan speaker monitor ya. Ada 2 di situ untuk output control roomnya, dia ngambil dari main LR juga ini. Oke, itu tadi ini sudah kita demonstrasikan ya gimana cara pakainya ya. Setelah dinyalakan dia akan otomatis mendetek MP3 yang ada di dalam itu. Kemudian pencet ini, pastikan dia ke dalam agar channel ini berubah inputnya dari RCA ke modul USB player ini. Kalau misalnya mau playback dari laptop, ini dipencet agar input ini berubah jadi input USB di sini dari laptop. Oke, ini adalah tampilan dari Smart Life ya. Ini tampilan dari Smart Life. Apabila kita lihat di option sini, kita lihat di audio device-nya, ini sudah ada Waveline USB audio codec. Jadi dia plug and play, nggak perlu driver, udah masuk ke laptop terdeteksi sebagai sound card seperti itu ya. Kemudian untuk settingannya seperti ini aja. Di sini saya bikin input left sebagai speaker, right-nya sebagai mixer di sini. Kemudian untuk transfer function-nya ini ya. Settingnya seperti ini aja. Kita pilih device-nya di sini, USB itu. Kemudian measurement-nya kita ambil left, ini kita ambil right sebagai reference-nya. Kemudian jangan lupa untuk di signal generatornya ini ya, device-nya juga USB, mainnya left, aux-nya right gitu. Oke. Untuk level saya min 12 karena saya cari settingnya cocoknya di sini ya, gitu aja. Nah, untuk settingan di mixernya, karena ini akan jadi bagian dari Smart Lab tadi, masuknya dari sini. Ini pen-nya di right ya. Kemudian ini input dari mic-nya itu di left. Seperti itu ya. Nah, jadi yang dipakai di sini cuma R-nya aja, L-nya nggak dipasang. R-nya aja, L-nya nggak dipasang gitu ya. Jadi setelah itu kita tinggal start pink noise di sini ya. Pink noise-nya udah start, ini juga kita play. Untuk measurement dan reference signalnya ya. Kemudian ini jangan lupa di unmute, dinaikkan. Ini juga posisi di sini ya. Dan sekarang tinggal menunggu sinyal dari reference. Jangan lupa measurement ya. Ini reference ya, ini measurement. Jadi ini jangan lupa dipencet LR-nya agar di-send ke main mix, dan juga ini jangan lupa dipencet juga buat di-send ke main mix juga. Naikkan di sini. Ya. Ini dia sinyalnya dari Topro MXI 1622 CFX. Jadi dia flat ya, flat. Kurang lebih dengan mixer yang saya gunakan biasanya, mixer Yamaha. Sinyal juga seperti ini kalau kita di loop back ngambil sinyal mixer ini sendiri dijadikan reference ya. Jadi biasanya saya gunakan untuk ngecek tone control dari pada mixer ini benar apa enggak gitu ya. Oke. Ini jangan lupa EQ-nya di on. Kita akan coba mainkan knob EQ high-nya. Kita boosting arah jam 3. Ya, benar. Naiknya di area sini ya. Kalau ini maksimalnya dia sampai ke area mana ini? Harusnya di area 12 ini yang paling tingginya. Ya, sekitar 12 kilo ya. 12 kilo ini adalah puncak tingginya. Kita maksimalin bagaimana? Ya, dia puncaknya ada di area 15. Seperti ini. Oh, terus ya. Dia berarti high self ini. High selfing ya. High selfing. Jadi kalau high selfing itu walaupun dia bilang 12 kHz, yang naik dari sini malah dari 1 kHz sudah naik. Seperti itu. Kita coba min 15-nya. Ya, sekali lagi dia dari area sini udah mulai turun sampai ke titik area sini. Jadi kayak semua sampai ke atas itu ke-cut semua ya. Jadi semua atas itu ke-cut semua frekuensinya. Kemudian untuk mid-nya kita coba dulu. Kalau ini kan selektornya hanya paling bawah 100, paling atas 8 kilo ya, jadi seperti itu. Kita coba naikkan dulu di area tengah-tengah sini, jadi area berapa dia. Ya, kalau tengah-tengah berarti sekitaran di area 850 ya, 850-an. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita putar selektor yang ke bawah,
Ya, dia harusnya puncaknya di sekitar 100-an ya. Kalau dilihat dari sini indikatornya. Tapi ternyata di sini area di sekitaran 130 ya untuk puncak kalau selektor kita mentokin ke kiri. Kalau ke kanan harusnya 8 kilo ya. Ini berapa ya kanannya? Oke, di kanan sekitar 7 kilo ya. Sekitar 7 kilo. Coba kita mentokin. Oh, kalau dimentokin dia berubah. Mentokin ya di 8,2 kilo, 8 kiloan ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kita cut area low-nya, ini 80 Hz bilangnya. Ini kita balikin dulu ya. Oke, 80 Hz. Dan ternyata dia sudah dari area sini udah turun ya, tapi harusnya 80 Hz-nya itu menunjukkan titik min 15. Ya, benar. Jadi di sini kan ada min 15 plus 15 di 80 Hz ya, berarti posisi 80 Hz-nya benar min 15. Kalau di fullin ke atas, oke, jadi dia 80 Hz-nya ya benar juga plus 15. Nah, seperti itu. Ini untuk yang ada selektornya ya. Coba kita ganti inputnya ke input sini. Jadi kalau gini, ini kita mute dulu. Jangan lupa kita pindah ke L ininya. Ini kita cabut. Oh ya, kita lihat dulu tadi kalau dia di low cut sejauh mana low cut-nya. Low cut-nya. Oke, oh ya, low cut-nya sampai di sini ya. Ya, jadi seperti ini karakter low cut-nya. Oke, jadi low cut-nya di sini sekitaran dari roll-nya dari area 100 Hz ya untuk mixer ini. Oke, kita akan pindah ke yang tone control-nya ada 4 di sini. Kita cabut di sini. Kita inputkan ke ini ya, 8, 9, 10. Jangan lupa ininya kasih ke L. Ininya juga di on-kan. Ini nyalakan ke LR-nya, unmute, angkat. Oke, sinyal udah masuk. Sinyal udah masuk dan kita akan lihat untuk area sini aja. Kalau misalnya yang atasnya ini 12 sama 80 Hz-nya kayaknya sama. Cuma ini kalau misalnya kita angkat di area 3 kHz-nya di mana dia? Oke, di sini ya. Tengahnya nggak persis 3 kHz tapi 3,4. Oke. Kita turunkan lagi. Kita coba yang 500 Hz-nya. Oke, ya 500 Hz-nya di sini ya. Puncaknya memang sekitar area 500 tapi lebih ke 546 area tengahnya dari ini. Memang kalau analognya meleset dikit-dikit itu wajar sekali. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini akhirnya kita bisa nge-EQ 4 poin ya. Nge-EQ 4 poin kayak gini. Jadi bisa banget, tapi kalau misalnya di sini cuma bisa 3 poin, walaupun yang midnya dia berupa sweep ya, bisa dipindah mana-mana titik tengahnya, seperti itu. Oke, untuk check sound-nya sudah ada beberapa, saya buat dalam versi short dan juga dalam video yang lain. Mixer ini udah bagus banget, karakter suaranya udah flat seperti ini, kita lihat juga dari tadi di Smart Live. Dan preamp-nya pun cukup bagus ya, preamp-nya pun cukup bagus untuk reproduksi suaranya. Oke, itu aja. Kalau untuk outputnya yang menggunakan XLR cuma main LR ya, yang lainnya berbentuk Akai karena untuk menghemat space-nya ya seperti itu. Tapi udah cukup sekali karena Akai pun sekarang kita udah bisa pakai adapter seperti ini ya, untuk konversi dari Akai ke XLR. Untuk yang misalnya aux ataupun grup yang lain segala macam untuk main LR karena kita sering pakai XLR udah disediakan XLR-nya di bagian belakang situ. Ya itulah tadi udah kita review mixernya dari Topro MXI 1622 CFX. Jadi kalau saya sih secara pribadi yang paling menarik itu adalah disediakannya fitur Hi-Z untuk 4 channel pertama. Jadi itu kalau misalnya kita main minimalis tuh ya, yang mixer yang dekat aja sama player, itu nggak perlu lagi pakai DI box, jadi langsung aja colok di sini kayak gitar, dari efek segala macam,
masuk ke situ udah bisa jalan tanpa perlu DI box tadi gitu ya. Dan juga tone controlnya cukup lengkap di sini ya, terutama untuk yang 4 channel terakhir pun dia masih ngusahain 4 walaupun tidak dalam bentuk sweep tadi, malah ini bisa jadi 4 titik ya. Kalau yang lain kan 3 titik aja itu kan dengan sweep tadi gitu ya. Dan juga untuk aux-nya juga cukup, ada 4 ya, itu sudah pas banget untuk digunakan beberapa konfigurasi sistem ya, udah cukup leluasa seperti itu. Ditambah lagi ada insert, ini jadi opsi kalau misal teman-teman mau pakai kompresor masing-masing, kompresor dari luar untuk tiap input, bisa banget pakai fitur insert yang disediakan untuk 8 channel pertama tadi. Oke, itulah mixer ini. Overall impression udah cukup bagus ya dari Top Pro MXI 1622 CFX. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.